ngedown gara-gara TikTok aku ke-banned gitu. Tapi itu nggak menjadi alasan aku buat terpuruk. Ada hinaan orang yang kayak makanya jangan sok-sok ngerti. Walaupun ibaratnya di sisi lain aku juga sebagai seorang ibu juga masih banyak kurangnya karena jujur aku juga kadang aduh kadang kalau misalnya lagi rame aku kadang 2 digit, kadang itu selama sebulan. Halo, perkenalkan nama aku Neng Feni. Aku konten kreator TikTok di Kota Serang. Hari ini aku mempunyai kisah yang bakal aku bagikan kepada kalian. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk kalian semua. Dari situ aku udah mulai tertarik untuk kayak ngeyakinin kalau aku juga bisa nih gitu kan di dunia persosmedan ini gitu. Nah dari situ aku belajar. Awalnya tuh aku bukan TikTok affiliate Kak, jadi kayak di Shopee affiliate. Kan dulu tuh affiliate tuh belum yang tertenar seperti sekarang. Tapi itu aku 2021 tuh belum yang menguasai banget Kak. Jadi kayak yang masih belajar gitu kayak oh gini tapi belum ada action buat kayak upload konten gitu, belum ada. Jadi kayak masih banyakin kayak foto-foto gitu loh buat di-upload ke Instagram. Karena dulu tuh aku nggak pernah yang namanya upload di Instagram gitu Kak. Jadi kayak yang benar-benar Instagram tuh cuman buat scroll gitu kan. Udah gitu aja sih paling. Aktivitas sehari-hari aku single mom sih ya. Jadi hari-harinya aku paling nganter anak sekolah gitu ya, ibu rumah tangga lah ya gitu. Makanya aku menyibukkan diri untuk belajar di affiliate ini, menjadi konten kreator ini gitu. Dulu nggak kebayang sih bisa jadi kayak sekarang ya, cuman lebih ke keyakinan aja gitu. Karena dulu sempat kayak pernah ada hinaan juga, yang namanya orang baru pemula ya, masih proses, biasanya ada aja ya kayak hinaan dari orang-orang kayak ih sosokan kayak gini-gini gitu kan. Cuman ya kita abaikan aja, yang penting kita yakinin kita pasti bisa gitu di titik yang benar-benar yang kita pengen gitu. Dan ternyata alhamdulillah aku bisa. Jadi yang bikin aku tekad buat di TikTok affiliate ini, jadi dulu ada satu kayak sebuah hinaan gitu kan, kayak ih sosokan bikin video gitu. Kayak artis aja gitu kan, kayak TikTok kan apa kayak emang bisa bakal dapat duit gitu kan, kayak cuman ya aku abaikan gitu Kak. Jadi ya udah aku tanggapinnya biasa dan aku buktiin kalau aku bisa, dan alhamdulillah sekarang orang yang ngehina aku itu dia malah minta belajar gitu, dan ya aku respon karena aku sebenarnya nggak balas dendam, cuman aku balas dendamnya dengan cara ngebuktiin kalau aku tuh bisa gitu, dan ya alhamdulillah. Banyak sih kalau kalau yang masih diingat ya, pertama ya dari hinaan tadi, terus yang ngedown dari kemarin juga aku sempat ke-banned Kak TikTok. Iya, itu juga sebuah kayak keterpurukan aku ya, kayak salah satu sumber pencarian eh, hidup aku gitu kan di situ semua gitu. Itu bikin aku benar-benar kayak ngedown banget, dan aku benar-benar off. Dulu juga banyak, dan itu juga lagi benar-benar kayak lagi banyak-banyaknya tawaran endorse juga kan, tapi aku tolak karena daripada aku ngeraguin brand gitu kan dengan
akun aku hilang itu, makanya aku tolakin. Itu aku tahun kemarin di 5 bulan itu aku bener-bener kayak terpuruk dan sekarang aku bangkit lagi dan aku tuh inget kayak ada hinaan orang yang kayak makanya jangan sok-sok artis ya gitu. Nah itu baru baru lagi tuh Kak. Jadi kayak hinaan baru di tahun kemarin kan. Kalau yang tadi kan tahun-tahun pas awal mula ya. Karena kebutuhan anak sih, gitu. Karena dari anak aku kan yang apa ya belum pernah di ayahnya kan nggak tanggung jawab banyak gitu. Jadi aku itu sih yang bikin aku semangat gitu kan. Karena kalau bukan aku siapa lagi gitu kan. Aku di rumah ibaratnya nggak orang tua aku aja jauh gitu kan. Teteh aku, kakak aku juga lumayan agak jauh gitu. Aku benar-benar kayak hidup sendiri. Tapi aku harus semangat karena aku punya orang yang harus aku bahagiain gitu. Nah dari situ itu sih yang bikin aku semangat. Walaupun ibaratnya di sisi lain aku juga sebagai seorang ibu juga masih banyak kurangnya karena jujur aku juga kadang aduh saya juga sedih ya kayak aku pernah ngelihat ngelihat anak aku pulang kerja jam 5 terus aku bikin konten lagi terus aku nge-live lagi sampai aku jam 12 malam terus ngelihat anak telepon kayak mama kapan jemput gitu kan kayak Gibran mau pulang mau tidur sama mama iya sabar ya gitu itu di titik kayak bener-bener kayak aduh sampai kapan nih gue kayak gini terus gitu kan kayak tapi ya udah itu juga termasuk hal yang bikin aku semangat gitu kan kayak biar suatu saat aku yakin pasti semuanya bakal indah gitu situ aja sih. Aku jujur aku belajar TikTok affiliate tuh ya kayak 2 hari 2 malam aku nggak tidur kayak bener-bener nyari tahu gitu pas awal mula aku pengen tahu gitu kan. Cuman ketika pas kemarin aku ke Bennett, aku ngebangun selama dari Januari sini berarti 5 bulan ya. Aku cuma ngebangun 5 bulan yang omsetnya udah cukup lumayan dibandingin kayak yang tahun kemarin. Kalau yang tahun kemarin walaupun followersnya banyak, nggak banyak banget sih ya. Cuman menurut aku banyak segitu, tapi omsetnya lebih di bawah yang sekarang walaupun followers aku sekarang nih di 3 ribuan 3 ribuan cuman udah lumayan lah gitu. Menurut aku mudah sih kalau kitanya mau benar-benar belajar. Ya afiliat tuh sebenarnya tergantung orang yang beli ya. Kita sama kayak jualan gitu kan. Kadang kalau misalnya lagi rame aku kadang 2 digit. Kadang itu selama sebulan. Enggak lah sebulan. Tapi kadang aku pernah sehari nyampe di angka 2.000 sehari. Itu pas lagi rame kemarin pas lebaran. Dari gift aku nggak pernah nge-live. Itu gift tuh dari nge-live itu kan? Iya nggak pernah. Aku kemarin nge-live tuh baru dapat berapa ya 500.000. Iya, cuman baru seminggu sih ya. Cuman lumayan lah. Soalnya kan aku emang nggak pernah nge-live, cuman bikin konten video fashion aja gitu sih. Gitu. Ya hinaan dari situ. Jadi dari hinaan itu tuh aku belajar kayak aku pasti bisa gitu. Walaupun sempat ngedown gara-gara TikTok aku ke Bennett itu, tapi itu nggak menjadi alasan aku buat terpuruk. Walaupun ibaratnya aku selama berbulan-bulan tuh kayak puruk dan mengalami hal-hal yang benar-benar di luar kendali aku gitu kan. Tapi alhamdulillah aku bisa menghadapinya gitu kan, bisa menghadapinya dengan sendiri tanpa orang pun tahu proses perjalanan aku seperti apa gitu. Dan walaupun TikTok yang sekarang ini masih pemula ya, aku rasa cukup jauh lebih baik sih daripada yang sebelumnya. Walaupun
semangat. Jangan pantang menyerah karena semua usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil. Itu aja sih.